produktivitas primer. Saya sendiri Nur Latifah NIM 60 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Apa itu produktivitas primer? Produktivitas primer merupakan jumlah total bahan organik yang dihasilkan karena adanya suatu proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof melalui bantuan cahaya matahari maupun mekanisme kemosintesis. Produktivitas primer pada perairan merupakan hasil dari fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan air yang mana di dalamnya dapat dihasilkan senyawa organik dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh organisme akuatik. Faktor yang mempengaruhi produktivitas primer yaitu ada 3. Yang pertama suhu, yang kedua cahaya, yang ketiga nutrien. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Keanekaragaman plankton dan tingkat produktivitas primer antara dua musim di perairan Kabupaten Bantul. Untuk jurnalnya itu Kingdom, The Journal of Biological Study tahun 2023 dan penulisnya Melinda Normalitasari dan Sudarsono. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu untuk mengetahui perbedaan indeks keanekaragaman plankton dan tingkat produktivitas primer antara dua musim yaitu awal musim kemarau dan awal musim hujan di suatu perairan Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang dipakai yaitu purposive sampling. Prosedur penelitian dimulai dari pengumpulan data di lapangan, pengukuran parameter lingkungan, dan kegiatan di laboratorium. Hasil dan pembahasannya yaitu kelimpahan plankton pada musim hujan menunjukkan grafik lebih tinggi dibandingkan dengan kelimpahan plankton pada musim kemarau. Hal ini diduga karena pada musim hujan terdapat kandungan nutrien yang lebih tinggi dibandingkan dengan awal musim kemarau. Nilai indeks keanekaragaman plankton pada awal musim kemarau lebih tinggi daripada awal musim hujan, disebabkan oleh kondisi faktor fisika dan kimia suatu perairan yang mendukung bagi pertumbuhan plankton sendiri, sehingga dapat ditolerir oleh berbagai jenis plankton, khususnya jenis fitoplankton. Parameter fisika kimia seperti suhu, nitrat, dan fosfat merupakan faktor utama dalam menunjang pertumbuhan plankton di samping penetrasi cahaya matahari. Tingkat produktivitas primer pada musim hujan memiliki nilai sebesar 70,83 gram cm per tahun, sedangkan pada awal musim kemarau menunjukkan nilai sebesar 68,35 gram cm per tahun. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu nilai indeks keanekaragaman plankton pada kedua musim termasuk ke dalam kategori indeks sedang. Hal ini juga mengindikasikan bahwa struktur komunitas ini di perairan Bantul tergolong sedang dan masih terdapat keseimbangan antara kondisi kualitas perairan dengan keanekaragaman plankton. Tingkat produktivitas primer pada kedua musim termasuk ke dalam golongan mesotrofik atau perairan pada tingkat kesuburan sedang, karena nilai produktivitas pada kedua musim berada pada kisaran nilai 50 sampai 150 gram cm per tahun. Untuk jurnal kedua yaitu dengan
berjudul Analysis of the Relationship Between Primary Productivity, Phytoplankton, and Nutrient in Chengkli, Refresher Boyolali. Untuk jurnalnya yaitu Acta Aquatica Aquatic Science Journal dengan penulis Puspa Rosa Reskita Wineke Pradana, Arif Rahmana, dan Yurun Aina pada tahun 2024. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu penelitian ini untuk mengetahui produktivitas primer kelimpahan fitoplankton, nitrat, dan ortofosfat yang berada di Waduk Cengkli, Boyolali. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode deskriptif. Metode penentuan titik sampling menggunakan stratified random sampling dengan 4 stasiun dikali 2 pengulangan. Untuk hasil pembahasannya yaitu pengukuran produktivitas primer dilakukan 2 kali inkubasi, yaitu pengukuran pertama mulai pukul 8 sampai 12 dan pengukuran kedua mulai jam 1 sampai jam 5 sore. Berdasarkan pengukuran produktivitas primer kotor atau gross fotosintesis diperoleh hasil berkisar 62,50 sampai 156,25 mg per jam. Sedangkan untuk produktivitas primer bersih atau net fotosintesis diperoleh berkisar antara 31,25 sampai 93,75 mg per jam. Kelimpahan fitoplankton di Waduk Cengkli diperoleh tertinggi yaitu pada stasiun kedua dengan nilai 34,933 sel per liter dan kelimpahan terendah pada stasiun 4 dengan nilai 25,633 sel per liter. Hasil identifikasi jenis dan kelimpahan fitoplankton diperoleh 4 kelas yaitu Basilaria Piochae, Chlorophyllaceae, Cyanophyllaceae, dan Aulenophyllaceae. Dengan total genera yang didapat yaitu 22 genom. Nilai koefisien toleransi diperoleh 0,377 dan nilai koefisien determinasi yang kedua yaitu diperoleh 0,142. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa sebesar 14,2% kelimpahan pada fitoplankton yang mempengaruhi hasil produktivitas primer kotor yang di suatu perairan Boyolali. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu nilai koefisien toleransi yang diperoleh pada (0,780) dan nilai koefisien determinalnya 0,608 yang artinya sekitar 60,8% kelimpahan fitoplankton yang ada di perairan Waduk Cengkli menghasilkan produktivitas primer. Bisa dilihat di grafik ini. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu produktivitas primer kotor pada penelitian ini yaitu 62,50 sampai 156,25
25 mg per jam, sedangkan produktivitas primer bersih yaitu 31,25 sampai 93,75 mg per jam. Kelimpahan fitoplankton paling banyak pada kelas Cyanophyceae dengan presentasi 50,72 sampai 5,06%, dengan jenis yang dominan yaitu Merismopediya sp dan Microcystis sp. Kelimpahan fitoplankton mempengaruhi nilai produktivitas primer kotor sebesar 14,20%, sedangkan pengaruh kelimpahan fitoplankton terhadap produktivitas primer bersih sebesar 60,8%. Hubungan nitrat dan fosfat dengan kelimpahan fitoplankton menunjukkan hubungan yang sangat rendah. Bisa dilihat untuk referensinya di sini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.